Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, perkenalkan, nama saya Pater Jansen Harapan Manalu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Tapang Utara. Adapun fasilitator saya adalah Bapak Beri Depanda dan pengajar praktik saya adalah Bapak Mangihut Tua Silaban. Baiklah Bapak Ibu guru hebat sekalian, kali ini kita sudah sampai di modul 3.1.A6 mengenai demonstrasi kontekstual. Kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus dalam video kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Adapun ketentuan dalam membuat tugas ini antara lain, calon guru penggerak diberi kesempatan untuk mengadakan wawancara dengan setidaknya 3 orang pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Kemudian, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada saat sesi wawancara mengacu pada panduan-panduan pertanyaan sebagai berikut. Bapak Ibu, pemimpin pertama yang saya wawancarai adalah Bapak Mengatur Semanu Khalid. Beliau adalah Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Siatas Barita. Selamat siang Pak, boleh saya minta izin waktunya sebentar Pak? Bisa Pak? Begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, terutama mengenai pengambilan keputusan Pak. Ya, ini mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika, yang mana kedua-duanya itu mengandung kebenaran. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan selama ini Pak, terutama dalam kasus dilema etika, yang mana kedua-duanya mengandung kebenaran dan nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Ya, terima kasih Pak. Tetap membuat satu keputusan, saya pelajari dulu Pak masalahnya. Kira-kira apa masalahnya, kira-kira apa nanti kita buat kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu yang paling tepat. Berarti Bapak ketika menghadapi kasus dilema etika, Bapak pelajari dulu kasusnya yang pertama ya? Iya, baru kemudian Bapak mengambil keputusan mana yang paling benar untuk semua orang itu. Iya. Oke. Berikutnya Pak, menurut Bapak apa yang merupakan tantangan kepada Bapak ketika Bapak mengambil satu keputusan? Tantangan yang paling berat untuk satu keputusan kita pelajari dulu supaya sudah tidak menyakitkan kepada contoh kepada seluruh kita ketika kita menentukan satu masalah di sekolah itu. Kemudian Pak, apakah pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan ada faktor-faktor yang membantu Bapak untuk membuat keputusan tersebut? Adakah orang yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu? Ada faktor apa? Artinya mengambil keputusan itu kita mengambil keputusan supaya si guru kita itu tidak merasa sakit hati. Kira-kira begitu Pak. Berarti Bapak mengambil keputusan kadang-kadang berdasarkan rasa kasihan begitu? Iya. Oke. Baik Pak, saya ingin belajar dari pengalaman Bapak. Dari pengalaman Bapak selama ini menjabat sebagai pemimpin, pelajaran apa Pak yang bisa kita petik ketika Bapak itu mengambil keputusan?
Pelajaran yang bisa kita petik ketika kita membuat satu keputusan bahwa si guru kita itu tidak merasa sakit hati, ketika kita pergi lagi ke lapangan, bahwa kasus seperti itu tidak terjadi lagi di sekolah. Artinya tidak merugikan semua orang, tidak menimbulkan sakit hati. Iya. Oke, baik Pak. Saya rasa sudah cukup sekian wawancara saya dengan Bapak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya Pak. Ya. Oke, selamat siang. Saya Iya Pak. Pemimpin yang kedua yang saya wawancara adalah Ibu Pengawas, yaitu Ibu Dondalina Situmea. boleh saya izin minta waktu Ibu sebentar? Bisa Pak. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, terutama ketika Ibu mengambil keputusan, yang mana keputusan yang Ibu ambil itu dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Boleh ya Bu ya? Bisa Pak. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana kedua-duanya benar? Keputusan yang Ibu ambil itu dua-duanya benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan itu? Saya mengambil keputusan itu, saya lihat dulu kasusnya. Ya. Yang tidak banyak merugikan orang. Itu yang pertama. Jadi ketika Ibu mengambil satu keputusan, yang pertama Ibu melihat dulu kebenarannya, baru tidak merugikan banyak orang. Tidak merugikan banyak orang. Oke. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan pertama sekali ketika Ibu mengambil keputusan yang sama-sama benar itu? Langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Langkah-langkah yang pertama yang saya ambil dulu Pak, saya katakan saya lihat dulu kasusnya, baru saya ambil keputusannya dengan keputusan moral. Keputusan moral. Ya. Berarti dengan rujukan moral. Ya, rujukan moral. Oke. Yang merupakan tantangan bagi Ibu mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema itu. Apa tantangan yang paling berat yang Ibu hadapi selama ini? Yang paling berat ketika saya hadapi sewaktu saya turun ke sekolah, turun lapangan ke sekolah. Kalau saya lihat pada waktu saya turun ke sekolah, ada satu orang guru datang terlambat. Kemudian ketika ada seorang guru yang terlambat, ketika Ibu turun ke lapangan, apakah pada saat itu Ibu langsung mengambil keputusan pada guru tersebut, langsung memanggilnya atau bagaimana? Saya bekerja sama dulu dengan kepala sekolah. Jadi berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah ya. Lalu kemudian? Setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, apapun itu keputusan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah rekan saya, rekan mitra kerja, saya sampaikan kepada Bapak itu kalau memang itu sudah diambil dalam keputusan terbaik, maka keputusan itu akan diselesaikan pada saat itu juga. Oke, baik. Kemudian Bu, faktor-faktor apa yang membantu Ibu selama ini ketika mengambil keputusan? Faktor yang bisa saya ambil adalah karena saya dengan kepala sekolah saling bekerja sama. Berarti Ibu menjalin komunikasi dengan kepala sekolah? Iya. Baik, memang ini pertanyaan terakhir mungkin. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Terutama saya sebagai guru, apa yang bisa saya petik pelajaran ketika Ibu mengambil keputusan itu? Yang saya ambil pengalaman saya sendiri, karena saya sudah bekerja sama dengan kepala sekolah, dan ketika kami nasihati guru tersebut sudah menerimanya, dan pada saat itu juga guru itu berjanji akan berbuat untuk yang lebih baik. Berarti pelajaran yang bisa kita petik, berarti selama ini ketika mengambil keputusan, Ibu harus pikirkan dulu keputusan mana yang paling tepat gitu ya? Iya Pak. Keputusan mana yang paling tepat dan tidak merugikan orang lain gitu. Merugikan banyak orang ya. Baik Bu, saya rasa cukup sekian wawancara kita. Terima kasih untuk waktunya Bu ya. Saya permisi dulu Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Pemimpin ketiga yang saya wawancarai adalah Bapak Ramiden Adi Parsinaga. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 173 115 Setompul, Kecamatan Ciatas Barita.
pagi Pak Sinanda. Pak, selamat pagi Pak. Ya. Boleh saya minta izin waktunya sebentar Pak? Oh, bisa. Oke Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, terutama mengenai pengambilan keputusan dan kedua-duanya mengandung kewajiban. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti itu, langkah-langkah apa yang Bapak ambil pertama sekali? Seperti Pak ya. Kira-kira seperti ini Pak. Kalau ada suatu masalah yang menganggap kedua-duanya itu benar, yang pertama yang kita lakukan Pak, kita harus pelajari dulu Pak kedua masalah ini, baru kita akan mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Kemudian dalam kasus dilema etika Pak, itu kedua-duanya benar lawan benar. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus seperti itu, adakah langkah-langkah efektif yang Bapak ambil selama ini? Oh, terima kasih Pak. Kalau mengenai masalah yang merasa kedua-duanya benar, yang pertama kita lihat dulu poinnya Pak. Nah, poinnya keduanya mungkin merasa benar kedua-duanya, tapi yang kita lihat di sana masalah kepentingannya tentang sekolah. Mana yang lebih mengutamakan kepentingan sekolah, itu yang kita ambil kesimpulannya seperti itu Pak. Oke, baik. Bapak kan selaku kepala sekolah, artinya Bapak sebagai seorang pemimpin, apa yang merupakan tantangan bagi Bapak ketika Bapak mengambil suatu keputusan? Tantangan yang paling berat saya hadapi selama saya menjabat menjadi selaku kepala sekolah itu pengambilan keputusan moralnya Pak. Rujukan moral maksudnya? Iya, rujukan moralnya. Karena kalau kita nanti mengambil keputusan, kalau kita tidak ada mengingat moralnya, nanti bisa menimbulkan perpecahan di antara kelompok guru itu seperti itu. Oke Pak. Kemudian Pak, apakah ketika Bapak menjumpai kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak, langsung pada saat itu Bapak selesaikan atau Bapak memiliki jadwal tertentu? Oh, kalau mengenai seperti itu Pak, yang pertama kan tadi kita pelajari dulu kira-kira karakter guru itu, kira-kira seperti apa karakter masing-masing. Jadi kalau kita temukan masalah yang kita hadapi, sebelum kita mengambil keputusan moralnya, mereka itu kita kasih dulu seperti saran-saran, baru setelah kita kasih saran-saran, kira-kira tidak ada perubahan, baru nanti mereka itu kita panggil secara perorangan. Baru nanti kita pelajari dulu, kita tanya kira-kira apa menimbulkan masalah itu, seperti itu. Baru nanti kita kasih kebijakan terhadap dia. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, adakah faktor-faktor yang mendukung Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Faktor yang mendukung Bapak ketika Bapak mengambil suatu keputusan? Ya, kalau faktor untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama harus kita ingat itu moralnya Pak. Kenapa Pak? Kalau kita mengingat moralnya, kan kita dalam satu ruang lingkup di sekolah itu katakanlah itu keluarga, kita itu harus mempelajarinya Pak, sehingga saat kita mengambil keputusan, guru-guru itu atau kelompok yang ada di sekolah itu tidak menimbulkan suatu kelompok-kelompok kecil yang baru. Artinya tidak menimbulkan perpecahan gitu. Artinya seperti itu. Baik. Oke Pak, yang terakhir ini, selama ini Pak ketika Bapak mengambil satu keputusan, apa yang bisa kita petik pelajaran daripada pengalaman Bapak selama ini? Yang kita pelajari selama kita menjadi pemimpin di sekolah ini Pak, yang pertama kita bisa menjadi pribadi guru kita masing-masing. Contoh, seandainya guru kita itu ada 10, kita harus bisa menjadi 10 orang seperti itu Pak. Jadi kita pelajari dulu kira-kira apa kekurangan, kira-kira apa kelebihan guru itu, maka kita bisa merangkul
agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan moral yang membuat perpecahan di antara kelompok kecil kami seperti itu. Oke. Saya sudah paham maksudnya Pak. Oke, berarti kesimpulannya yang saya petik dari pengalaman Bapak selama ini, artinya ketika Bapak membuat suatu keputusan, Bapak harus menentukan dulu keputusan mana yang paling tepat, yang tidak merugikan orang lain, dan keputusan yang Bapak ambil itu bermanfaat bagi semua orang gitu ya. Siap. Baik, oke Pak, saya rasa cukup sekian wawancara kita. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bapak Ibu, demikianlah hasil wawancara yang saya lakukan dengan 3 orang pemimpin, dan berikut ini adalah refleksi hasil wawancara saya dan saya tampilkan dalam bentuk slide. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dan bahagia selalu. Terima kasih dan salam Horas dari saya, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Tapanuli Utara.